Sementara itu pemirsa, gerakan dukungan kepada Koster Bali 1 terus mengalir. Setelah relawan Putri Ayu KBS dideklarasikan, dukungan kini muncul dari ribuan masyarakat Jembrana yang menjatuhkan pilihan politiknya kepada Wayan Koster menjadi Gubernur Bali 2018-2023. Pernyataan sikap dan kebulatan tekad ini dideklarasikan di Wantilan Pura Jagannatha Jembrana. Sebelum mendeklarasikan diri sebagai relawan KBS Jembrana, seribuan pendukung KBS di Kabupaten Jembrana mengawalinya dengan persembayangan bersama Gubernur Bali yang diusung PD Perjuangan Provinsi Bali, Wayan Koster. Turut serta juga Ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Jembrana, yang juga Wakil Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan, petugas partai di eksekutif Putu Arta, yang juga Bupati Jembrana, Ketua DPRD Jembrana, dan anggota fraksi PD Perjuangan DPRD Jembrana. Dipimpin pemangku Pura Jagannatha, persembayangan ini bertujuan untuk memohon keselamatan sekaligus mendoakan Wayan Koster menjadi Gubernur Bali 2018-2023. Usai persembayangan, seribuan massa KBS bergerak menuju Wantilan Pura Jagannatha. Ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Jembrana, Made Kembang Hartawan menyatakan, nama Wayan Koster atau yang kini lebih dikenal masyarakat dengan sebutan KBS atau Koster Bali 1 sangat akrab dan dikenal luas masyarakat di Kabupaten Jembrana. Sosok Wayan Koster sudah banyak membantu keramat Jembrana lewat program-program kerakyatannya. Bahkan Kembang Hartawan mengatakan, alokasi anggaran Wayan Koster sebagai anggota DPR RI jauh lebih besar dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jembrana karena kinerja dan figur Wayan Koster yang sangat besar kepada pembangunan di Kabupaten Jembrana itulah, maka Pendesa Adat bersama tokoh masyarakat dan warga masyarakat berkumpul dan sepakat memilih serta mendukung Wayan Koster sebagai Gubernur Bali 2018-2023. Ungkapan yang sama juga disampaikan salah seorang tokoh masyarakat yang juga berbekal desa Melaya, Kadek Mare. Oh ya, dulu jika memang dari rumus memproporsikan dumugi Pak Koster jadi Bali satu bukan kawan. Dumugi switch hidup karo susunan, kalau sudah beliau memberikan jalan yang terbaik, pasti akan itu dilalui dengan baik. Seperti contoh di pinggir jalan yang paling kelihatan itu. Bali dibangun melalui tatanan dan kultur kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Kultur masyarakat Bali yang bernafaskan hidup harus dibangun dan dikelola tanpa harus merusak tatanan alam dan lingkungannya. Bali yang kekinian membutuhkan figur yang dapat membangun Bali agar kembali kepada jati diri masyarakat Bali yang berlandaskan pada adat, agama, tradisi, seni, dan budaya sebagai penggerak utama segala aspek kehidupan masyarakat Bali. Figur dan sosok yang tepat untuk itu ada pada diri Wayan Koster. Cagup Bali yang lebih populer dikenal dengan sebutan Koster Bali 1 atau KBS, menyatakan akan membangun Bali dengan program pola pembangunan semesta berencana demi mewujudkan bangsa Indonesia khususnya Bali yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Tim Liputan melaporkan.